berkomunikasi dengan Allah menggunakan Al-Quran. Pertama-tama kita bersyukur dulu bahwa Allah selalu membimbing kita agar kita bisa hidup dengan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah membimbing kita dengan cara memberi kita buku pedoman, buku pedoman SOP, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita tinggalkan. Buku pedoman itu dijaga keasliannya oleh Allah, mulai dari zaman diturunkan wahyunya oleh Allah sampai dengan sekarang, alhamdulillah itu otentik dan makin hari makin mudah dibacanya, ya, dibanding dengan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tulisan itu tidak mudah dibaca. Ukurannya apa? Orang mudah sekali melakukan kesalahan ketika membaca huruf-huruf yang terdahulu. Tapi sekarang kemungkinan salah itu kecil karena ditambah dengan cara-cara atau bimbingan-bimbingan supaya cara bacanya begini dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita sudah menerima dalam keadaan sudah seperti ini, sudah lebih bagus. Jadi bahwa kita itu lahir belakangan, itu kita dapat keuntungan. Nah, melalui Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah memberi kita pengarahan. Jadi Al-Quran itu nomor satu adalah pengarahan. Saya mengatakan nomor satu secara menyeluruh bahwa isi intinya Al-Quran adalah pengarahan. Allah menyebutnya hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah penjelasan atau penerangan bagi seluruh manusia dan sekaligus petunjuk serta pelajaran. Jadi di sini ada 3 unsur: pengarahan, penjelasan, dan nasihat. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah, ya, di ayat-ayat yang membahas mengenai puasa, itu Allah menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Di situ disebutkan Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Siapa saja manusia itu membutuhkan bimbingan dan Al-Quran itu bimbingan. Untuk semua orang, termasuk yang non-muslim. Tapi di ayat ini disebut petunjuk dan nasihat untuk orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Di satu sisi, di satu konteks tertentu Allah menyebut petunjuk untuk manusia secara umum. Tapi di konteks yang tertentu Allah menyebut petunjuk orang yang bertakwa. Artinya petunjuk ini sebenarnya umum, siapa saja harus memakai pedoman ini. Cuma yang mau itu tidak banyak. Mau membaca, mau mempelajari, mau menerapkan ajarannya. Nah, orang yang punya semangat untuk menerapkan ajarannya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan mereka itulah yang bisa memanfaatkan petunjuk itu. Ya, sebenarnya sama aja dengan kita itu misalnya kuliah manajemen. Ya. Ada dosen yang kepengen menasihati orang, dia menceramahi, caranya begini, tapi kalau dia tuh nggak mau dengerin, ya apa gunanya dinasihati berjam-jam, nggak ada gunanya. Nah, kalau misalnya, kalau kamu berbisnis pasti jujur, karena bisnis itu apapun mesti mendasarkan pada atau mengandalkan pada trust, kepercayaan. Lah kalau orangnya memang sukanya menipu, nggak mau dengerin. Nah, orang yang menipu kan tidak bertakwa. Jadi yang bisa memanfaatkan Al-Quran itu selektif. Hanya orang-orang yang memang mempunyai kemauan untuk itu dan mempunyai kesungguhan hati untuk menjalani atau melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Nah, kemudian
Pertama, karena Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk, pengarahan, maka Al-Qurannya sudah seperti itu, kita menata diri supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Setidaknya yang bersedia membaca, bersedia mendengarkan, dan bersedia menerapkannya. Nah, Al-Quran itu memang sih merupakan buku bacaan yang istimewa. Apa itu istimewanya? Satu-satunya bacaan yang kalau kita membaca meskipun tidak tahu artinya, kita sudah dapat pahala. Itu keistimewaan Al-Quran. Kalau kita baca hadis, kita nggak ngerti artinya, nggak ada pahalanya. Kalau kita memahami, kemudian kita punya komitmen untuk pakai, nah itu ada pahalanya. Tapi kalau Al-Quran, meskipun kita tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Pahalanya berlipat lagi, berlipat sampai 10 kali lipat. Nah, dasarnya Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Kalau ada orang yang mau membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu dinilai sebagai satu kebaikan. Satu huruf kebaikan. Ya, saya jadi ingat dulu saya pernah menulis untuk suatu media, satu kata 15 sen dolar. Wah, jadi kalau saya bilang I told you, I saja satu huruf sudah 15 sen. Nah, ini Al-Quran, satu huruf saja itu sudah dianggap satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Rasulullah memberikan contoh. Ini menurut saya menarik. Contohnya itu alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Enggak, alif lam mim itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau orang membaca alif lam mim saja itu sudah melakukan 3 kebaikan. Dan setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Berarti baca alif lam mim pahalanya itu berlipat menjadi 30. Nah, yang menarik lagi bahwa alif lam mim itu tidak ada seorang pun yang tahu artinya. Karena Allah tidak pernah menjelaskan dan Nabi tidak pernah menjelaskan. Kalau Allah dan Nabi tidak menjelaskan, ya sudah, kita memang suruh baca begitu aja, baca aja gitu. Kok ada yang menafsirkan alif itu Allah, singkatan dari Allah. Kalau bahasa Arab itu singkatan itu tidak selalu di depan, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Ya, ini kira-kira sama dengan polisi lah. Kalau membuat singkatan itu suka-suka, Lemhanas, Laka, kecelakaan, dan Ranmor, pencurian motor, itu kan nggak teratur. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa diambil yang depan, tengah, atau belakang. Nah, terus ada yang mencoba menafsirkan alif lam mim itu singkatan dari Allah, lamnya itu Jibril, mimnya Muhammad. Bagaimana itu? Nah, itu nggak ada sumbernya, nggak ada dasarnya. Jadi kita nggak usah percaya. Enggak, bukan begitu. Terus artinya apa? Nggak tahu. Nggak, terus kalau nggak tahu gimana? Nggak apa-apa. Aku baca itu aja sudah dapat 30 kebaikan. 30 pahala yang baik begitu. Nah, jadi artinya kita membaca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya, kita sudah mendapatkan pahala. Nah, itu seringkali membuat kita lalu puas diri dengan membaca. Baca Quran untuk apa? Biar dapat pahala. Baca Quran biar dapat pahala. Jadi hanya berhenti pada baca. Nah, padahal tadi di ayat yang saya baca pertama tadi itu kan menunjukkan bahwa Al-Quran itu penjelasan. Al-Quran itu bimbingan. Al-Quran itu nasihat. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya, bagaimana kita bisa menangkap itu sebagai nasihat? Maka
kita mesti jangan berhenti di situ dong. Cuma kita banyak yang berhenti di situ. Udahlah, aku nggak usah ngerti artinya, sudah dapat pahala kok, gitu. Nah, itu sudah bagus dalam arti pahala, tetapi belum tentu bisa mengubah perilaku. Kalau kita menangkap, oh ini nasihat, supaya aku bisa sukses, aku mesti melakukan ini. Terus dia jalani, kan dia menjadi sukses. Kalau kamu kepengen selamat, maka caranya begini. Terus kita laksanakan, kan kita menjadi selamat. Jadi kalau kita sekaligus memahami artinya kan kita terapkan, itu manfaatnya lebih banyak. Kalau pahala itu kan boleh dibilang memetiknya besok di akhirat. Tapi kalau sambil memahami dan kita pakai, memetiknya itu di akhirat iya, di dunia juga iya. Jadi lebih berlipat lagi gitu. Dan lagi kalau namanya hidayah, petunjuk. Orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, udah jaminan dia tidak akan masuk neraka. Jaminan. Satu itu aja. Kalau orang mengikuti hidayah, nggak akan masuk neraka. Dan pasti masuk surga. Karena apa? Orang yang sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan dan mengikuti petunjuk, kan dia tidak mungkin mencuri, dia tidak mungkin menipu, dia tidak mungkin sombong. Nah, kalau tidak mungkin sombong, menipu, bohong dan sebagainya, berarti tidak mungkin dia masuk neraka. Dan orang yang mendapatkan hidayah, pasti dia rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban, puasa, zakat dan sebagainya, pasti dia lakukan. Kalau dia lakukan semua kewajiban-kewajiban, udah itu pasti dijamin masuk surga. Nah, itulah makanya di dalam surat Al-Fatihah kita itu diajari oleh Allah untuk memohon kepada Allah satu saja, yaitu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, karena satu itu adalah kunci keselamatan dan kunci kebahagiaan. Kemudian kita ini memang akan memperoleh perlipatan pahala yang lebih banyak lagi, yang banyak dari membaca. Tapi pahala itu akan lebih banyak lagi jika kita meningkatkan usaha sampai dengan mengetahui artinya. Setelah mengetahui artinya, kita pelajari penafsirannya. Ya, karena kalau kita mau menerapkan harus mengerti penafsirannya. Ini saya jadi ingat kepada teorinya Bloom. Ya. Kalau di ilmu jiwa pendidikan gitu kan suka dibahas mengenai Bloom's taxonomy, apa itu namanya, itu pemikiran, itu apa namanya, itu dia membuat tingkat-tingkatan kepemikiran. Yang paling dasar adalah understanding. Mohon maaf, yang pertama adalah knowledge, mengetahui. Jadi knowledge, pengetahuan itu yang paling dasar. Nah, kalau kita membaca belum ngerti artinya, kan belum jadi knowledge. Jadi malah belum masuk di taksonominya si Bloom. Terus setelah kita punya knowledge, masih perlu ditingkatkan comprehension. Comprehension, memahami pelajaran itu secara konteks, dalam konteksnya. Nah, ini kita bisa menginjak yang kedua itu dengan penafsiran. Kita baca, terus kita pahami artinya, ketika kita ngerti artinya itu baru knowledge. Terus kita tingkatkan, ini penerapannya bagaimana ya, kaitannya sebab, akibat, terus bagaimana caranya dan sebagainya, itu comprehension. Setelah itu baru application, penerapan. Jadi kalau orang punya ilmu, belajar di PPM, udah buku habis, tapi dia tidak paham comprehensionnya, atau sudah comprehension tetapi dia tidak menerapkannya, ya untuk apa? Ya, dia memang lulus, tapi tidak bisa memakainya di dalam praktek. Nah, Al-Quran juga begitu. Kita membaca, terus kita ketahui artinya, lalu terus kita pahami
konteks yang berkaitan, ya, secara komprehensif, kemudian kita punya komitmen untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema kita belajar kita ini setiap hari Rabu itu kan sampai dengan aplikasi. Jadi kalau kita mau aplikasi, kita tingkatkan mempelajari Al-Quran sampai ke situ. Ya. Jadi kita latihan menggunakan Al-Quran sebagai sarana memahami. Nah, untuk memahami itu, untuk melatihnya kita bisa dengan cara berkomunikasi dengan Allah. Nah, ketika kita pakai istilah komunikasi, itu kan kita berarti kita menggunakan Al-Quran sebagai sarana berbincang-bincang dengan Allah. Kalau berbincang-bincang, kita mesti paham, mesti ngerti. Ya, kalau kita ngomong tapi kita nggak tahu apa yang kita omongin, ya ngomong apa itu kamu, gitu kan? Jadi mesti mengerti. Nah, terus caranya gimana? Itu tadi, baca, difahami maksudnya, kemudian berinteraksi. Interaksi itu kalau ada pertanyaan kita merespon dengan jawaban. Kalau ada perintah misalnya di Al-Quran isinya perintah, kita bilang yes. Ya. Yes itu kalau kita menyederhanakan. Kalau bahasa Al-Qurannya sami'na wa ata'na. Ya, aku dengar dan aku akan mentaati. Ya. Kalau dalam komunikasi sehari-hari kan yes, aku setuju ini, aku mau pakai. Nah, itu menyederhanakan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kita jawab. Kalau ada perintah, kita bikin komitmen. Kalau ada informasi mengenai kebaikan, wah, misalnya diberitahukan, di surga itu begini-begini, wah nikmat sekali. Terus kita mohon, ya Allah, izinkanlah saya kelak masuk ke surgamu dan tinggal di sana. Terus kalau isinya itu cerita tentang neraka, wah di neraka itu panas sekali, mau haus sekali, mau minum nggak ada air. Terus kita mohon perlindungan, ya Allah lindungilah saya dari api neraka. Nah itu cara kita berkomunikasi dengan menggunakan Al-Quran. Nah, kemudian kalau Allah cerita tentang kekuasaannya, misalnya Allah bercerita, oh aku menurunkan air hujan itu caranya begini. Awan yang terkumpul di atas itu nanti dia akan bergulung-gulung naik, makin naik, kemudian menjadi jenuh, lalu turun hujan. Oh, terus kita, Masya Allah, kekuasaan Allah luar biasa. Terus habis itu ditumpahkan sekaligus ke daratan untuk kebutuhan kita minum, mandi dan sebagainya. Wah, itu terus kita bersyukur, terima kasih Allah, alhamdulillah. Nah, jadi kita usahakan sampai segitu. Nah, supaya bisa sampai di situ, kita usahakan secara bertahap, ya, secara bertahap sampai dengan kita bisa memahami artinya, kemudian kita merespon. Sebenarnya kita sudah terlatih, tapi hanya 1-2, misalnya ya. Kalau ada orang lain membaca Fatihah, atau kita sendiri yang membaca, atau kita jadi makmum, imam membaca, ya membaca ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang yang engkau beri kenikmatan, bukan jalannya orang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Itu kan doa. Ya, kita sendiri yang mengucapkan, ya kita berdoa, kita mendengar imam itu berdoa, yang kita makmum berarti sama dengan doa bersama, terus kita merespon, amin. Amin artinya kabulkanlah. Nah, itu sebenarnya pelajaran yang saya maksudkan di sini. Ya seperti itu, segampang itu gitu loh. Gampang karena kan itu kita tinggal niru gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu artinya apa itu ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau orang habis waladdallin kok amin, aku ikut-ikutan. Oke, pertama kita ikut-ikutan, tapi terus coba kita tingkatkan. Nah, Rasulullah itu memberi contoh. Kebetulan ada
beberapa sahabat yang melihat Rasulullah sholat malam. Terus ingin ikut. Yuk ikut Rasulullah sholat malam itu, sholat tahajud. Itu kemungkinan mungkin saja terjadi karena apa? Rasulullah itu rumahnya kan nempel dengan masjid. Di masjid itu ada satu tempat yang disebut suffah. Di situ banyak orang-orang, terutama orang-orang yang muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, tidak punya rumah, tidak punya harta. Hartanya ditinggal semua di Mekah, rumahnya ditinggal di Mekah. Jadi dengan begitu di Madinah tidak punya apa-apa. Lalu mereka pada tinggal di masjid. Nah, makannya gimana? Menunggu pemberian orang. Tidak minta-minta, tapi kalau ada orang memberi, makan. Nah, Rasulullah kalau mendapatkan pemberian dari orang, dimakan bersama dengan orang-orang itu. Dapat susu begitu ya, diminum bareng dengan mereka. Nah, itu mereka melihat Rasulullah sholat, lalu mereka pada ikut. Yang dibaca rakaat pertama itu membaca surat Al-Baqarah sampai barangkali nanti 100, setelah dapat 100 ayat rukuk kali sampai 100 diterusin terus sampai selesai. Terus dikira mau rukuk, ternyata baca Ali Imran. Setelah Ali Imran selesai diteruskan ke An-Nisa. Nah, tapi poin yang kita mau bahas di sini yang relevan dengan topiknya adalah bahwa ketika Rasulullah itu membaca ayat yang di situ ada penjelasan tentang kasih sayang Allah, ya, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Rasulullah tidak membaca ayat yang mengandung isi rahmat kecuali Rasulullah itu berhenti membacanya terus mohon kepada Allah. Jadi sambil membaca Quran terus berdoa. Nah, contoh yang di tengah-tengah itu misalnya di surat Sabbihis, ya, itu kan ada bukan yang surat Al-Ghasyiyah. Itu ada aku akan siksa dia. Terus kita dianjurkan membaca Rabbi a'idhni min adzabik. Tuhan, lindungilah aku dari siksaanmu. Terus inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kami berkewajiban atau sudah memutuskan akan menghisab mereka, akan minta pertanggungjawaban mereka. Semua mereka akan kembali kepadaku Allah, dan aku akan minta pertanggungjawaban. Hisab namanya. Terus Tuhan, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaban yasira. Nah, jadi merespon apa yang ada di ayat itu. Nah, itu kita biasakan merespon. Kalau itu isinya pertanyaan, kita jawab. Kalau isinya doa, kita bilang amin. Kalau isinya itu tentang surga, kita mohon, ya Allah, izinkanlah saya. Cuma kalau di dalam sholat, jangan menjawab pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, enggak, harus menjawabnya pakai bahasa Arab. Boleh juga menjawabnya dalam hati kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, bebas, kita boleh meresponnya pakai bahasa ibu atau pakai bahasa Indonesia, boleh ya. Misalnya waladdallin, kabulkanlah Tuhan, boleh, nggak apa-apa, tidak harus amin gitu. Kita tradisinya pakai amin. Nah, ini contoh ketika mau kita membaca membaca Quran, kita melihat artinya apa. Nah, kita akan tahu artinya kalau kita itu belajar. Jadi kita tingkatkan belajar kita. Kemudian ketika merespon ayat-ayat Al-Quran, kita bisa menyatakannya dengan ucapan disertai dengan komitmen. Ucapan, jangan hanya ngomong, tapi sambil komitmen, aku akan jalan ini. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika
dibacakan ayat yang memerintahkan mereka berhenti mengkonsumsi minuman keras. Ini ceritanya agak panjang ya, bahwa dulu itu belum ada larangan minuman keras. Prinsipnya kalau belum ada larangan itu artinya boleh. Terus nanti kalau ada larangan baru tidak boleh. Jadi tidak bolehnya pada saat itu. Minum minuman keras dulu tidak ada larangan, berarti masih boleh. Nah, terus akhirnya dilarang. Bagaimana orang yang sudah mati pada waktu dilarang? Dulu dia minum minuman keras, dosa nggak? Ya enggak, kan belum ada larangan. Jadi meskipun orang itu minum minuman keras suka mabuk, karena belum ada larangan, dia sudah keburu mati, dia nggak dosa. Ya. Jadi minum minuman keras itu asalnya nggak ada larangan. Kemudian Umar ini luar biasa. Ini minuman keras ini boleh apa enggak sih? Kok Allah tidak memberikan penjelasan pada kita? Nah, karena dia tuh betul-betul curious, Allah nurunkan ayat bahwa minum keras itu di situ ada manfaatnya dan ada bahayanya. Cuma bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu seperti tercantum di surat Al-Baqarah ayat 219. Saya tidak bacakan karena supaya waktunya cukup ya. Jadi kalau ada yang mau mencatat, Al-Baqarah 219. Di situ dibilang seperti itu. Ada manfaatnya sih, tapi bahayanya lebih besar. Umar nggak puas. Tuhan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa. Berilah kami penjelasan tentang minuman keras ini dengan penjelasan yang memadai. Jadi kok dia nawar-nawar kepada Allah. Dituruti. Turun lagi ayat di surat An-Nisa ayat 34. Nah, itu dibilang begini, wahai orang beriman, kamu jangan deket-deketin sholat kalau kamu sedang mabuk. Jadi masih boleh orang meminum minuman keras. Cuma usahakan jangan sampai ketika sholat kamu mabuk. Nah, mulai orang membatasi. Mau minuman keras kalau tidak dalam waktu dekat akan sholat. Nah, mereka beraninya habis sholat isya. Karena antara isya dan subuh kan panjang. Kalau antara subuh zuhur tidak terlalu panjang. Apalagi zuhur ke asar, asar ke maghrib ke isya lebih pendek lagi. Nah, mereka tidak minum. Itu Umar masih gak puas lagi. Berdoa lagi yang serupa. Tuhan, jelaskan kepada kami dengan penjelasan yang memadai. Dituruti oleh Allah. Turunlah di surat Al-Maidah ayat 91. Coba. Yang pertama di surat Al-Baqarah 219, yang kedua di surat An-Nisa 34, yang ketiga di surat Al-Maidah 91. Ini satu rangkaian tetapi tempatnya yang berbeda-beda. Ya, itu urut-urutannya ayat itu Allah yang mengatur melalui nabinya. Begitu turun ayat yang ini, para sahabat lalu mengatakan, intahina, ya Tuhan, kami berhenti. Itu kan berarti merespon kan? Ya, kami berhenti. Sambil komitmen. Nah, bukti komitmen apa? Mereka yang masih menyimpan minuman keras langsung dituang. Nah, pada hari itu katanya di Madinah itu udaranya itu berbau minuman keras karena pada membuang minuman keras itu. Ya. Nah, itu merespon dengan ucapan sambil ada komitmen. Lagi, itu ayatnya yang saya cantumkan di situ. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa suddakum an dzikrillah wa anis shalah. Jadi ayat itu yang saya cantumkan di situ adalah yang terakhir yang betul-betul melarang dan menganjurkan supaya berhenti. Terus diakhiri ayat itu dengan fahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti? Nah, karena ada pertanyaan, apakah kamu mau berhenti? Jawab, kami berhenti. Gitu. Ya. Kemudian para wanita juga begitu.
Di antara para sahabat Rasulullah SAW yang para wanita yang dulu mendapatkan kabar wahyu turun supaya para wanita itu menutup dadanya dengan kerudungnya. Jadi kerudungnya itu dipanjangkan sampai ke dada. Itu kan membuat lekuk-lekuk badan itu tidak kelihatan. Jadi intinya itu ya kan sudah pakai baju, udah, tapi lekuk-lekuk badan itu masih kelihatan. Nah, supaya tidak kelihatan, kerudung itu dipanjangkan sampai menutup. Nah, ketika turun itu mereka langsung mencari kain untuk menutup itu. Yang tidak punya kain, kan waktu itu kan tidak banyak orang jual kain, karena di Madinah itu, Makkah Madinah, nggak ada pabrik kain. Nah, itu impor. Nah, jadi dan impor itu kan datangnya tidak setiap hari. Dan seringkali begitu datang langsung habis. Begitu datang langsung habis. Nggak sempat pakai toko. Ya. Di karavan begitu datang, udah dikerumunin orang, lalu terus habis karena jumlahnya tidak banyak. Nah, mereka punya jaket misalnya. Jaketnya dibelah untuk menutupi, untuk membuat kerudung. Nah, ini saya tidak bisa bayangkan jaketnya itu tentunya tidak seperti jaket kita sekarang. Jaket kita itu kan betul-betul ngepas badan. Itu mereka belah bisa menutupi kepala sampai ke dada. Pokoknya intinya pakaian yang ada yang bisa dipakai untuk menutup kepala sekaligus dada mereka gunakan. Nah, ini ceritanya Rasulullah Ibu Aisyah, ya, istri Rasulullah. Yarhamullahu nisa'al muhajirin al-awwal. Allah merahmati para wanita yang hijrah pada periode pertama. Lama anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ketika turun ayat hendaklah para wanita itu menutupkan dadanya dengan kerudungnya. Saat itu syaqqaqna murutahunna fahtamarna biha. Mereka lalu membelah bajunya, membelah jaketnya supaya bisa, jaket ini berarti baju pakaian luar ya. Pakaian luarnya dibelah, kemudian dijadikan kerudung. Nah, kalau kita nggak tahu apa pakaian luarnya itu seperti abaya sekarang. Nah, kalau seperti abaya itu kan lebar gitu ya, dibelah begitu cukup. Contoh lagi, ini yang lebih dramatis ya, Abu Bakar. Ini ceritanya begini. Insya Allah semua sudah pada tahu, sudah dengar, jadi saya hanya mengulang cerita ini secara singkat. Suatu saat kan Rasulullah itu pergi perang, terus kemudian setelah menang kembali. Nah, ketika kembali Rasulullah itu senang mengadakan perjalanan itu di malam hari karena adem. Lalu disiapkan semua pasukan, semua rombongan itu ada ibu-ibu, karena ibu-ibu itu juga ikut perang, biasanya mereka melayani makanan dan merawat yang sakit. Jadi ibu-ibu bersemangat ikut perang. Nah, Ibu Aisyah ikut dalam perangan itu. Lalu di waktu pulang disiapkan semuanya. Sudah masuk semua? Sudah siap semua? Sudah. Nah, Ibu Aisyah itu naik unta, dan saat itu sudah diturunkan wahyu mengenai ibu atau istri Rasul itu tidak boleh berkomunikasi, bertemu langsung dengan laki-laki. Itu mewarai hijab, harus ada tirainya. Nah, karena itu maka Ibu Aisyah dibikinkan seperti rumah-rumahan di atas unta dan dikasih korden. Yang ngurusi unta ini meyakinkan Ibu Aisyah sudah masuk, udah beres. Ketika ditanya, udah siap semua? Sudah. Nggak ada yang tertinggal. Karena itu malam hari, Ibu Aisyah melihat, meraba-raba dadanya. Lah, kalau kok nggak ada? Oh, ketinggalan di sana tadi. Aku buang air gitu. Terus beliau turun lagi.
Nah, ketika turun nggak bilang kepada penjaga, langsung pergi. Pergi. Ketika dia setelah menemukan kalungnya itu mau balik, loh sudah ditinggal. Nah, ketika ditinggal, ada salah satu sahabat perempuan laki yang memang kebiasaannya itu suka paling belakang. Dia menyisir apakah ada yang ketinggalan. Melihat Ibu Aisyah pakai pakaian rapat, nggak kelihatan wajahnya. Terus ya dulu sudah pernah melihat figurnya Ibu Aisyah, seberapa kurus, seberapa tinggi dan sebagainya. Oh, ini Ibu Aisyah ini. Nah, terus dia menyuruh ontanya untuk duduk. Nah, kan teriak itu. Nah, Ibu Aisyah terbangun terus dia paham, terus dia naik, terus dituntun sampai ke Madinah. Menurut Ibu Aisyah, mereka Ibu Aisyah dan yang nuntun tadi tidak pernah mengucapkan satu kata pun dalam rangka komunikasi, satu kata pun nggak pernah. Tapi kemudian orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyebarkan fitnah. Aisyah berzina dengan Sofwan gitu. Nah, karena ada fitnah itu, terus coba lihat tuh nanti dia kan nanti datang bersama dengan Sofwan. Benar, datang dengan Sofwan. Nah, Rasulullah bingung, tuduhan itu benar nggak? Menurut Al-Quran, kalau ada orang menuduh wanita berzina harus ada 4 saksi. Ini 4 saksi nggak ada, jadi tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya dibantah, faktanya pulang berdua. Rasulullah menunggu wahyu. Oleh Allah memang, ya mesti Allah sengaja ya. Oleh Allah tidak diberi wahyu mengklarifikasi itu sampai kira-kira 1 bulan. Itu kan orang pada bingung itu. Nah, pada saat itu Ibu Aisyah sendiri tidak tahu. Suatu saat Ibu Aisyah itu lagi buang air, diantar oleh seorang wanita. Nah, tentu seorang wanita itu ketika mengantar berhenti 1 titik, Ibu Aisyah jalan lebih jauh lagi di tengah padang pasir untuk buang air. Nah, terus ketika Ibu Aisyah itu jauh itu, si wanita ini memaki seseorang, marah-marah begitu. Lalu terus Ibu Aisyah ketika kembali, siapa yang kamu bentak-bentak tadi? Itu anakku. Kenapa? Habis dia ngomong yang nggak benar. Nah, Ibu Aisyah nggak tahu apa itu. Ngomong apa? Dia mengatakan bahwa Ibu Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan. Nah, terus Ibu Aisyah mulai saat itu sedih. Saking sedihnya nangis terus, lalu pulang ke rumah, minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke bapaknya, kepada orang tuanya. Ditampung oleh orang tuanya, yaitu Abu Bakar. Nabi setiap hari nengok. Kalau saya nengok itu hanya, Assalamualaikum, kaifatikum, apa kabar? Baik. Terus Ibu Aisyah minta sama bapaknya, Pak, bilang dong kepada Rasulullah, aku tidak melakukan itu. Abu Bakar jawabnya apa? Enggak, aku enggak berani. Kan dia Nabi, dia akan dapat wahyu. Udah, biarin aja, terserah Allah. Terus minta kepada ibunya, Bu, bilang dong. Enggak, bilang apa? Jadi enggak ada penjelasan itu. Sampai kira-kira satu bulan, saya bilang kira-kira 1 bulan karena hadisnya mengatakannya lebih dari 4 minggu. Nah, lebih dari 4 minggu, saya berspekulasi sekitar 1 bulan. Nah, terus turun ayat yang menyatakan bahwa tidak benar itu tuduhan. Bahkan Allah mengatakan, jangan kamu kira fitnah itu jelek. Fitnah itu bagus. Nah, ini kita pegang. Nah, kalau kita difitnah oleh orang, namanya fitnah itu kan omongan bohong. Menuduh kita melakukan sesuatu perbuatan buruk, nyatanya tidak, itu fitnah. Kalau kita memang tidak melakukan itu, tenang saja. Nggak usah sewot, nggak usah macam-macam. Nah, karena
di situ akan ada kebaikan-kebaikan. Apa kebaikannya? Nanti akan ada klarifikasi. Nah, kalau kasusnya Ibu Aisyah, klarifikasi itu langsung dari Allah. Nah, terus ketika Ibu Aisyah itu mendengar itu, yang ngomong adalah anaknya wanita tadi, namanya Mistah. Padahal Mistah itu orang miskin. Setiap bulan itu yang memberi nafkah itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kesel. Ini Mistah, dia diberi nafkah setiap bulan, tapi ngomongnya menuduh-nuduh Aisyah, anakku. Demi Allah, aku tidak mau memberi nafkah dia lagi. Nah, dia mengatakan begitu itu ditegur oleh Allah. Ya, setelah Allah mengklarifikasi bahwa Aisyah itu tidak melakukan perselingkuhan, terus Allah menegur di surat An-Nur. Ya, surat An-Nur klarifikasinya itu di ayat 11, sedangkan teguran kepada Abu Bakar itu di ayat 22. Jadi angkanya sama itu, angka serupa 11, 11 dan 22. Yang di ayat 22 Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum. Orang yang mempunyai kelebihan di antara kalian, mempunyai kelonggaran rezeki, jangan bersumpah tidak memberi sedekah. Jangan. Lapang dadalah kamu. Maafkan. Jadi suruh berlapang dada dan memaafkan. Coba. Orang yang secara umum itu dianggap menyakiti hati, kita itu justru suruh berlapang dada dan memaafkan. Janjinya Allah apa? Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kamu? Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Abu Bakar merasa ditegur ini langsung menjawab, "Bala, wallahi inni la uhibbu ay yaghfirallahu li." Ya Tuhan, saya lebih suka Engkau mengampuni aku daripada aku tidak memberi nafkah kepada Mistah. Terus dia langsung melanjutkan memberi nafkah kepada Mistah tadi. Nah, ini merespon langsung direalisasi. Ya, itu komunikasi yang intensif, yang efektif dengan Allah. Nah, itu ayat yang ini saya tidak cantumkan di situ. Kemudian yang saya cantumkan hanya yang ayat 22 tadi ya. Kemudian satu lagi yang gampang bagi kita. Kalau ada ayat yang menunjukkan pertanyaan, kita jawab. Ini kita semua hafal nih. Wattini wazzaitun. Itu kan insya Allah kita hafal. Di ayat terakhir itu ada bunyi, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Pertanyaan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Alaisallahu biahkamil hakimin. Kita dianjurkan menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul. Saya menjadi saksi itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh kalau di luar sholat. Ya. Ada lagi pertanyaan. Ini di surat Al-Mulk. Ya. Di akhir dari surat Al-Mulk itu pertanyaan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan, kalau ada tanah kena hujan, terus airnya itu langsung diserap oleh tanah itu menjadi kering. Siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi, siapa yang bisa mendatangkan air? Yang memancar. Kita jawab, Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Allah lah yang bisa mendatangkan air itu. Dialah yang mengatur alam raya ini. Nah, itu kalau pertanyaan. Bagaimana kalau perintah? Perintah kita laksanakan. Perintah yang sering disebutkan di Al-Quran itu perintah untuk bertasbih atau bersujud. Ya, seperti misalnya di surat Al-Ahzab itu ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah
sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu pagi dan sore, atau bertasbihlah terus-menerus. Kan perintah, bertasbihlah. Nah, terus kita langsung baca subhanallah. Nah, kalau mau pendek, subhanallah cukup. Kalau mau lebih panjang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini tasbihnya kan hanya yang bagian depan itu. Jadi perintahnya kan tadi wasabbihuhu, bertasbihlah kamu pagi maupun sore. Nah, terus kita baca subhanallah. Terus kalau ada perintah sujud, nah ini juga insya Allah banyak di antara kita hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kamu jangan begitu, kamu jangan mentaati orang itu. Orang itu tuh siapa? Orang yang menghalang-halangi kita beribadah. Nah, kalau kita mau sholat dihalang-halangi, apakah kita terus ayo udah nggak usah sholat kan dihalang-halangi? Nah, dulu contohnya itu waktu COVID, ada ceritanya suami istri pas di perjalanan waktunya sholat dia mampir ke masjid, masjidnya dijaga satpam. Terus nggak boleh Pak, aku mau sholat berdua ini aja, nggak boleh. Terus bilang, aku ini tentara, pangkatnya ini. Satpamnya kalah. Ya silakan Pak. Itu artinya dihalang-halangi for whatever reason, alasan apapun, jangan taat. Aku mau sholat gitu. Nah, ketika disuruh kan suruh wasjud dan sujudlah. Terus sujud. Nah, ini sujudnya itu bisa sujud sholat wajib, bisa juga sujud di luar sholat wajib. Nah, ini ayat yang seperti ini biasanya ada kode. Itu di situ saya cantumkan kodenya seperti sajadah. Artinya sujudlah. Itu di situ dianjurkan kita untuk sujud. Itu namanya sujud tilawah. Sujud karena membaca Al-Quran yang menganjurkan kita sujud. Nah, ketika sujud yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau ditambah lagi sajada wajhi lillahi alladzi khalaqahu subhanalladzi khalaqa wajhi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Nah, kalau itu sulit ya udah baca aja subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Yang penting sujudnya ya. Kemudian ketika Allah itu menganjurkan kita untuk mengonsumsi hanya makanan yang halal, minuman yang halal saja, kita langsung menjawab, ya, sami'na wa ta'na. Yes, saya akan melaksanakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang, wahai manusia, makanlah hasil bumi yang halal dan baik saja. Jangan kamu mengikuti langkah setan. Berarti kalau yang tidak halal itu langkah setan. Setan itu menjerumuskan, maka setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Nah, contoh lagi yang isinya doa di akhir surat Al-Baqarah. Agak panjang, tapi banyak di antara kita yang hafal. Ya, di bagian akhir dari sini ini ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Nah, terus kita baca amin gitu. Jadi ketika di akhir surat Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, kita baca amin. Di akhir surat Al-Baqarah kita juga mengucapkan amin. Demikian catatannya itu nanti bisa dilihat di materi ini. Saya berusaha untuk jangan sampai 1 jam. Ya, ini sudah hampir 1 jam. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Al-Quran itu satu-satunya bacaan yang bernilai ibadah dan sekaligus memberi pengarahan. Rasulullah SAW merespon ayat-ayat yang beliau baca ketika sholat sunnah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW
merespon ayat-ayat Al-Quran dengan langsung melaksanakan perintah itu dan meninggalkan larangannya. Dan kita bisa juga merespon ayat-ayat Al-Quran dengan menjawab pertanyaan atau mengamini doa atau membaca tasbih dan sujud ketika diperintah. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran yang kita manfaatkan sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah. Amin.